Who the fuck are you? Skenario X. 내가 너한테 뭐 개인적인 왜 가는 거야? 호텔로 가자. 좀 좋아할 것 같아. Di awal kisah kita diperlihatkan seorang penjaga toko yang cuek dan dingin sedang asik ngemil sambil bermain ponsel. Tanpa ia sadari, ketiga pria yang baru saja masuk ternyata merupakan sindikat perampok brutal yang siap mencabut nyawa siapapun yang berani melawan. 아저씨, 야, 꼭 드셔야죠. 계산대 열어. 금고. 저 뭐야? 잠시만요. 계산 좀 해주시겠어요? Nyawa sang penjaga toko sudah berada di ujung tanduk saat ia diperintahkan membuka brankas di belakang. Namun tiba-tiba seorang wanita datang sebagai pembeli dengan sikap yang sangat santai, seolah tak ada bahaya di hadapannya. Kehadirannya membuat ketiga perampok merasa terganggu dan langsung melancarkan serangan. Siapa sangka keputusan itu justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dengan kemampuan bertarung tingkat tinggi serta ketahanan fisik yang luar biasa, hanya dalam hitungan menit ketiga perampok itu tumbang tak berdaya. Penjaga toko hanya bisa melongo menyaksikan aksi brutal tersebut sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita misterius ini. Usut punya usut, ia bernama Okju, seorang mantan agen khusus yang memilih pensiun dan meninggalkan seluruh dunia kelamnya di masa lalu. Meski sangat tangguh, Okju hidup dalam kesendirian dan kehampaan. Satu-satunya teman sejati yang ia miliki adalah Minhe, sosok yang menjadi cahaya hangat di tengah dunianya yang dingin. Namun pada suatu malam, ketenangan itu hancur saat Okju menerima telepon dari Minhe yang memintanya datang ke rumahnya secepatnya. Tanpa membuang waktu, Okju langsung memacu motor pemburunya menuju kediaman Minhe, bahkan sempat mampir membeli beberapa minuman botol untuk perayaan kecil mereka. Begitu tiba, Okju heran karena Minhe tak kunjung membukakan pintu. Beruntung ia mengetahui kode akses rumah itu. Saat melangkah masuk, keheningan yang mencekam langsung menyambut. Tak ada siapa-siapa, lalu ketika memeriksa kamar, pandangannya tertuju pada sebuah kotak yang tersimpan rapi di atas tempat tidur. Di dalamnya terbaring sepasang sepatu balet beserta sepucuk surat singkat berisi permintaan terakhir. Tolong balaskan dendamku. Lengkap dengan sebuah akun media sosial, Sepcoy 1004. Firasat buruk langsung menyelimuti Okju. Ia berulang kali menghubungi nomor Minhe hingga mendengar nada dering yang berasal dari arah toilet. Okju pun mendekat dan membuka pintunya. Ironisnya, ia justru menemukan tubuh sahabatnya sudah kaku di dalam bak mandi yang dipenuhi darah. Minhe telah dihabisi secara keji. Duka yang mendalam dan amarah murni kini memenuhi dada Okju. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana satu-satunya sahabat yang ia miliki dihabisi secara keji, ia bertekad mendedikasikan sisa hidupnya hanya untuk satu tujuan, membalaskan dendam Minhe. Petunjuk awal yang dimiliki Okju hanyalah sebuah nama akun Sepcoy 1004. Setibanya di rumah, ia langsung meneliti akun tersebut dengan cermat. Demi memancing pelaku keluar dari persembunyiannya, Okju mengirim pesan singkat sambil berpura-pura ingin memesan sebungkus kecap asin. Pesannya sempat mendapat balasan, namun pemilik akun tiba-tiba memutus percakapan begitu saja. Tak lama berselang, ponsel Okju berdering dari nomor tak dikenal. Suara di balik telepon mengaku sebagai pihak Sepcoy dan menginstruksikan untuk datang ke jembatan Jamsu keesokan malam, tepat pukul 2 dini hari. Sesampainya di jembatan Jamsu pada waktu yang telah ditentukan, Okju tak langsung menampakkan diri. Dari seberang yang memantau situasi dengan dingin dan tenang, menyisir setiap sudut jembatan. Tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada seorang pria gondrong berbadan kekar yang turun dari sebuah mobil mewah tepat di tengah jembatan.
Dari pengamatan itu, Okju akhirnya menyadari fakta kelam di balik targetnya. Akun kuliner tersebut hanyalah kedok untuk mencari mangsa. Pria itu memanfaatkan media sosial demi menjalankan bisnis haramnya, mulai dari peredaran narkoba hingga jaringan perdagangan wanita. Okju sengaja mengabaikan panggilan telepon pria itu dan membiarkannya kebingungan di atas jembatan. Dari kejauhan ia mulai membuntuti mobil mewah tersebut dengan jarak aman. Pria gondrong itu sama sekali tak sadar bahwa ia sedang menuntun seekor pemangsa menuju sarangnya sendiri. Dari sinilah Okju mengetahui bahwa pria itu tinggal di sebuah rumah megah yang terisolasi di pinggiran kota. Begitu mobil target memasuki area kediamannya, Okju langsung mengamati seluruh perimeter rumah, mencatat jalur masuk serta setiap celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk eksekusi berikutnya. Pria itu dikenal bernama Choi, jiwa psikopatnya begitu kuat dan ia tinggal seorang diri di rumah megah tersebut. Kebiasaannya keluar masuk dengan mobil mewah sambil melaju ugal-ugalan, kerap meresahkan warga sekitar, namun tak ada seorang pun yang berani menegurnya. Semua orang tahu Choi bukan pria sembarangan, ia terlalu berbahaya untuk diusik. Namun tidak bagi Okju, dendam murni telah menguasai seluruh jalan pikirannya. Hari itu Neria kembali menyatroni kediaman Choi. Begitu memastikan mobil Choi melaju menjauh dari area tersebut, Okju bergerak cepat. Dengan keahliannya membobol kunci, ia berhasil menerobos masuk. Tujuan utamanya adalah memasang alat penyadap di setiap sudut strategis rumah, termasuk di kamar utama Choi. Setelah semua perangkat terpasang sempurna, Okju tak langsung pergi. Perhatiannya justru tertuju pada sebuah lemari besar yang tampak mencurigakan. Karena penasaran, yang mencoba membukanya dan siapa sangka Okju malah menemukan berbagai peralatan yang digunakan Choi untuk melancarkan aksi bejatnya, menanam jagung berbulunya pada setiap korban. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Di dalam lemari tersebut tersusun rapi deretan flash disk yang masing-masing diberi label nama para korban yang pernah ia lecehkan. Saat menemukan flash disk bertuliskan nama Minhe, Okju langsung memutarnya melalui ponsel. Seketika hatinya hancur menyaksikan rekaman keji saat sahabat yang begitu ia sayangi diperlakukan secara tak manusiawi. Dalam video itu, Choi sengaja mengenakan topeng, menjadikan rekaman tindakan bejatnya sebagai komoditas haram yang diperjualbelikan demi meraup keuntungan. Duka yang mendalam seketika berubah menjadi amarah yang begitu dingin. Tak ingin menyanyiakan waktu, Okju kini memasuki mode pemburuan penuh. Melalui alat penyadap yang telah ia pasang di rumah Choi, ia memantau setiap pergerakan dan percakapan targetnya dari kejauhan. Dengan saksama, Okju mendengarkan setiap interaksi Choi dengan jaringan kejahatannya, mencari celah yang paling tepat untuk menyergap dan membuat pria itu membayar lunas setiap tetes air mata Minhe. 그냥 낚시로 하자. 그냥 해븐에서 보자. 거기 레지한테 더 잘 주잖아. Setelah mendapat informasi bahwa besok malam Choi akan mencari mangsa baru di klub Viven, Okju langsung mengunci targetnya. Ia memutuskan menjalankan taktik penyamaran dengan berpura-pura menjadi calon korban. Demi menyempurnakan penyamarannya, Okju kembali ke kediaman Minhe untuk mencari pakaian yang pas dan terlihat menggoda. Dengan balutan gaun milik Minhe, ia pun bertransformasi sepenuhnya. Malam itu, Okju melangkah masuk ke klub Viven siap menyebak pria sontoloyo tersebut. Ia mengambil posisi di area bar, duduk di tempat yang mudah terlihat namun tetap memberi kesan misterius. Nah, tak butuh waktu lama, penampilannya yang menawan berhasil menarik perhatian Choi. Melihat mangsa baru yang begitu menarik, Choi langsung menghampir dengan senyum penuh kepalsuan. Ia menawarkan minum sambil melancarkan rayuan maut. Okju membalasnya dengan berpura-pura terbuai, memainkan perannya dengan sempurna agar Choi merasa dirinya memegang kendali. 죄송했어요. 한잔 사도 될까요? 왜 가는 거야? 호텔로 가자. 좀 좋아할 것 같아. Tanpa curiga sedikit pun, wanita yang ia angkut dengan Lamborghini itu ternyata adalah malaikat maut yang sedang menyamar. Choi membawa Okju ke sebuah hotel yang memang kerap ia jadikan tempat melancarkan aksi bejatnya. Sepanjang koridor hingga memasuki kamar, Okju hanya membalas dengan senyum tipis dan menurut saja, berpura-pura terpengaruh agar Choi semakin larut dalam rasa percaya diri. 부식이 왜 이렇게 어색해? Nah, saat Choi selesai memasang aksesoris, mengenakan topeng dan menyalakan kamera,
Ia naik ke atas kasur dengan penuh rasa percaya diri bersiap melancarkan aksi bejatnya menanam jagungnya. Choi sama sekali tak menyadari bahwa di balik bantal tangan Okju sudah siap menyerangnya. Siapa sangka Choi tak semudah itu dihabisi. Meski mulutnya sudah disobek, refleks bertahannya yang gila membuat dia mampu memberikan perlawanan liar. Situasi makin memburuk ketika kegaduhan di dalam kamar memicu alarm bagi orang-orang Choi. Dalam sekejap Okju justru diserang mendadak oleh para penjaga hotel yang ternyata merupakan bagian dari jaringan pelindung bisnis haram pria tersebut. Beruntung sekali seorang gadis bernama Lara, salah satu korban yang selama ini dijadikan budak di hotel tersebut, bergerak cepat membantu Okju. Memanfaatkan kekacauan, keduanya berhasil lolos dari kepungan para penjaga sambil membawa kabur mobil Lamborghini milik Choi. Kabar penyerangan di hotel itu pun langsung sampai ke telinga sosok yang berada di atas Choi. Bos besar sindikat tersebut bernama Besau. Dari insiden ini, Besau baru menyadari ulah kaki tangannya Choi. Ternyata selama ini dia diam-diam menjalankan bisnis pribadi di belakang organisasi dengan memproduksi video pemerasan tanpa sepengetahuannya. Besau bahkan baru mengetahui bahwa Lamborghini yang belakangan dikendarai Choi dibeli dari hasil bisnis sampingan haramnya. 차를 잘 몰라가지고 우리가 마약 팔고 여자 팔고 정통과 명분이라는 게 있는 거. 병문하는 거 같니? Tanpa memedulikan luka yang diderita Choi, Besau memberikan ultimatum keras. Choi wajib menangkap gadis itu hidup-hidup dalam waktu 3 hari atau nyawanya sendiri yang menjadi taruhan. Sementara itu Okju dan Lara singgah di sebuah warung pinggir jalan untuk makan. Di sanalah Okju meminta Lara menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Lara pun mengungkap bagaimana ia bisa terjebak di hotel tersebut sebagai budak. Meski masih berstatus pelajar, ia telah berulang kali ditanami tanpa mampu melawan sedikit pun. Ancaman yang diterimanya selalu sama, jika berani menolak atau melapor, video tindakan bejat itu akan disebarluaskan ke publik. Bagi Lara, kehadiran Okju tak ubahnya seperti malaikat penyelamat. Mendengar kenyataan pahit itu, amarah Okju semakin memuncak. Dendamnya kini bukan lagi hanya untuk Min-hee, tetapi juga demi menghancurkan seluruh jaringan iblis tersebut hingga ke akar-akarnya. Sementara itu, Choi yang masih menahan sakit akibat luka di mulutnya langsung bergerak malam itu juga. Langkah pertamanya membawanya ke sebuah apotek untuk menemui Young-sik, seorang apoteker yang dipaksanya bekerja sama demi melacak dan menangkap Okju. 십장이 나셨네? 내가 지금 장난하는 것 같아요? 아니야? Keesokan harinya Okju menyadari bahwa aksinya di hotel pasti membuat sindikat itu memperketat penjagaan. Ia pun mendatangi kawan lamanya Jessica yang mengelola area latihan tembak di sebuah tempat terpencil. Okju datang untuk meminta pasokan amunisi dan persenjataan lengkap. Ia sadar betul lawan yang akan ia hadapi kali ini bukan sekedar penjahat kelas teri, melainkan sebuah organisasi kriminal yang sangat berbahaya. 뭐라고? 저리들. 어때? 죽이지? Setelah mengamankan seluruh amunisi dan persenjataan yang dibutuhkan, Okju kembali ke persembunyiannya untuk menyusun taktik balas dendam dengan matang. Namun Young-sik ternyata bergerak jauh lebih cepat dari yang ia pikirkan. Memanfaatkan jaringan agen dan intelijen tingkat tinggi, ia berhasil melacak keberadaan mobil Lamborghini milik Choi yang dibawa kabur. Hanya dalam hitungan jam, titik koordinat persembunyian Okju berhasil dikunci. Malam itu juga Young-sik dan Choi langsung menyergap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan secara mendadak. Serangan Young-sik dan Choi memang gagal melumpuhkan Okju, tetapi mereka berhasil meringkus Lara.
Nah, keesokan harinya Lara dibawa ke markas besar Besau. Di hadapan bos sindikat itu, Choi berbohong dengan mengklaim bahwa Okju telah ia habisi, tubuhnya dipoteng-poteng lalu dikubur di pegunungan. Besau pun mempercayainya begitu saja, menganggap Okju hanyalah wanita biasa yang bukan ancaman berarti. Lara kemudian ditahan di markas sebagai sandera dan diancam agar tak melakukan tindakan bodoh lagi. Sementara itu, Okju yang kini berjuang sendirian langsung memulai pemburuannya. Langkah pertamanya adalah kembali mendatangi hotel tempat aksi sebelumnya untuk melacak keberadaan markas sindikat tersebut. 그 새끼 어딨어? 한 번만 물어볼게. Bodohnya para penjaga hotel itu tetap memilih memberikan informasi kepada Okju karena mengira nyawa mereka akan diselamatkan. Padahal tak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam kematian sahabatnya Minhe. Setelah menghabisi para penjaga hotel dan menguras seluruh informasi dari mereka, Okju langsung bergerak menuju markas utama Besau. Yang memilih memotong jalur melalui hutan di belakang markas untuk menghindari penjagaan. Dengan langkah dingin dan tatapan yang terus mengunci sasaran, Okju menyusup melewati koridor kandang kuda milik Besau. Tak ada keraguan sama sekali, apalagi rasa takut di wajahnya Yang tersisa hanyalah dendam yang murni. Okju berhasil membobol hingga ke ruang inti markas. Di dalamnya terdapat laboratorium serta tempat budidaya narkoba berskala masif yang dijaga sangat ketat. Namun pemandangan bisnis haram bernilai miliaran itu sama sekali tak menarik perhatiannya. Sejak awal, tujuan Okju tak pernah berubah, mencari Choi. Tak lama kemudian pemimpin sindikat itu akhirnya keluar dari persembunyiannya memandang rendah wanita yang kini berdiri di hadapannya. 내가 너한테 뭐 개인적인 해줄 수 있는 사람 있을까? 없나 보네. Dengan satu tembakan presisi yang menembus kelapa, Besau tewas seketika di tempat. Kematian mendadak sang bos besar membuat anak buahnya gemetar luar dalam. Namun, kepanikan itu tak bertahan lama. Begitu menyadari suara senjata Okju mulai jarang terdengar, pertanda amunisi pelurunya kian menipis. Keberanian mereka pun kembali pecah. Tanpa komando, puluhan pria bersenjata itu langsung menyerbu Okju secara membabi buta. 이제 좀 말해줄 수 있겠어? Dengan sisa amunisi yang ada dan pertarungan jarak dekat yang brutal, Okju berhasil menghabisi seluruh anak buah Besau yang mengepungnya hingga ruangan itu dipenuhi mayat. Tanpa membuang waktu, ia langsung melangkah menyusuri koridor utama untuk memburu Choi. Namun di tengah pencarian itu, Okju justru berpapasan dengan Nyung Sik yang panik dan tengah berusaha membawa kabur Lara keluar dari area markas. Choi yang tiba-tiba muncul dari balik kegelapan sempat melepaskan tembakan ke arah Okju hingga mengenai lengannya. Di saat kritis itu, Lara yang sebelumnya dikira sudah tak berdaya di atas mobil, secara tak terduga bangkit dan berhasil menciptakan celah untuk membalikkan keadaan. Mereka pun sukses melumpuhkan dan menangkap Choi. Tanpa memberi ampun, Choi diseret ke tepi laut, tempat pembalasan atas kematian Minhe akhirnya dituntaskan secara setimpal, bahkan jauh lebih sadis daripada yang pernah dibayangkan Choi sendiri. 다 쉽게 봤으니까. 내가 너 지옥까지 쫓아갈 거야.
Choi si Sontoloyo akhirnya dibayar hidup-hidup. Yang menjerit histeris memanggil emaknya, sementara seluruh dosa dan kebejatannya berakhir di tempat itu. Dendam atas penderitaan dan kematian Minhe pun akhirnya terbayar lunas tanpa sisa. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung kisah. Rasa sakit dan dendam yang selama ini menghimpit dada Okju perlahan terangkat, memberinya ruang untuk akhirnya merelakan kepergian Minhe dengan tenang. Di balik tragedi kelam yang mereka lewati, lahirlah sebuah ikatan baru yang tak terpisahkan. Lara dan Okju kini berdiri bersama sebagai sahabat sejati yang saling melengkapi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye.